kehidupan masyarakatnya terlihat sejahtera. Bangunan-bangunan berdiri kokoh, pasar ramai oleh transaksi, dan para penduduk hidup dalam kecukupan harta. Namun di balik kemakmuran lahiriah itu, jiwa-jiwa mereka telah jauh dari cahaya tauhid. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa kemewahan yang dinikmati kaum Sodom tidak diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan dan kekuasaan justru melahirkan kesombongan hingga mereka merasa tidak membutuhkan petunjuk ilahi. Inilah awal kehancuran sebuah peradaban, ketika nikmat dunia tidak lagi mengantarkan manusia kepada ketaatan, tetapi justru menenggelamkannya dalam kelalaian. Kerusakan kaum Sodom bukan hanya bersifat pribadi, tetapi telah menjadi penyakit sosial. Mereka dikenal gemar melakukan perbuatan keji secara terbuka, tanpa rasa malu dan tanpa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat tidak lagi disembunyikan, bahkan dilakukan di tempat-tempat pertemuan umum. Norma kebaikan terbalik, sementara kemungkaran dianggap sebagai hal biasa. Al-Quran memberikan gambaran tentang kondisi kaum seperti ini ketika hati telah mengeras dan kebenaran tidak lagi mereka pedulikan. Dalam surat Al-A'raf ayat 80, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa perbuatan kaum Lut adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Ini menunjukkan betapa rusaknya kondisi moral mereka hingga melampaui batas-batas fitrah yang Allah tetapkan bagi manusia. Keadaan ini semakin parah karena mereka juga dikenal merampas hak orang lain, mengganggu musafir, dan melakukan kezoliman secara kolektif. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi telah menjadi budaya yang disepakati dan dilindungi oleh masyarakatnya. Ketika kezoliman telah dinormalisasi, maka peringatan pun menjadi sesuatu yang dibenci. Di tengah situasi inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta menurunkan azab. Sebagaimana sunnatullah, setiap kaum yang menyimpang terlebih dahulu akan diberi peringatan dan kesempatan untuk kembali. Maka di negeri yang tampak hidup namun sesungguhnya telah mati secara ruhani itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nabi Lut sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kerusakan fitrah yang semakin meluas pada kaum Sodom, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka tanpa peringatan. Sebagaimana kasih sayang Allah yang selalu mendahului murkanya, Dia mengutus seorang nabi dari kalangan manusia yang mengenal kaumnya, bahasa mereka, dan kehidupan mereka. Nabi itu adalah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi